even though it feels wrong in my heart. Even though it kills me to breathe this air, see light does, but it feels this way. We are driving. Oke, jadi di sini kenapa saya sell, teman-teman? Mungkin teman-teman masih ingat untuk John ini ya di Euro JPY itu kalau tidak salah di 3 video sebelum ini ya. Jadi di situ saya katakan untuk tren di Euro JPY ini sedang kuat turun, dan pada saat itu saya share bagaimana cara menentukan setup, teman-teman. Nah, di sini kita langsung praktek. Ini hari Senin, market sudah buka ya. Oke, jadi simpel aja. Untuk setupnya sama halnya seperti yang kita analisa di 3 video sebelum ini ya. Jadi ketika suatu area atau zone itu sudah benar-benar break, maka harga biasanya akan mengalami retest, teman-teman. Ini break, retest, tapi ke area zone ini. Ini membuat penurunan lagi, lalu membuat break lagi ya zone ini. Kita akan tandakan. Nah, zone ini break, tetapi harga tetap mengalami retest ke area ini. Jadi zone entry ada di sini. Nah, sama halnya juga di zone entry yang kita open posisi ini. Untuk zone ini sudah break, teman-teman. Inilah zone entry yang sebenarnya. Karena saya perhatikan zone ini harga di sini masih ya, berada di zone ini, maka saya langsung sell dan saya open sell limit di area ini ya. Ini di atas daripada zone. Tidak masalah, teman-teman. Kalaupun tidak tertrigger, kita sudah ada open posisi di sini ya, sebanyak 5 layer. Jadi simpel aja, seperti itu aja untuk menentukan setup dan area open posisi, teman-teman. Ini sudah saya share di 3 video sebelum ini sepertinya, teman-teman, kalau tidak salah. Nanti teman-teman bisa lihat kalau belum nonton ya. Oke, jadi untuk take profit kita boleh cek ke sebelah kiri. Nah, kita perhatikan, ini saat ini harga berada di zone ini. Berarti yang akan dikejar adalah zone yang di bawah ini, teman-teman. Jadi untuk mengambil TP bisa kita ambil di zone yang ada di bawahnya ya. Coba kita lihat sekitar berapa pips. 24 sampai ke 25 pips. Saya rasa untuk scalping ini sudah sangat bagus, teman-teman. Oke, saya langsung enter aja untuk take profitnya. Oke, sudah saya setting untuk TP-nya. Di sini tinggal menunggu aja, teman-teman. Untuk scalping tidak perlu terlalu tamak, kita ambil 30 pips sudah sangat oke. Ini kita ambil di 25 ya, 24, sekian, teman-teman. Oke, jadi kita tinggal nunggu. Jadi untuk analisanya atau menentukan setup dan area open posisi sangat mudah, teman-teman. Tinggal kita perhatikan aja history tren sebelumnya, teman-teman. Jadi itu biasanya akan tetap terulang kembali ya. Dari awal kita analisa itu ada di zone ini. Di sini area ini break lalu mengalami kenaikan ya, atau retest, dan break lagi, retest lagi, turun lagi. Jadi setiap ada penurunan atau kenaikan itu biasanya pasti ada retestnya, teman-teman. Di sini kita mengikuti tren aja. Untuk mengambil retest sih bisa, tapi saya sarankan untuk tetap follow the trend aja, teman-teman, untuk bermain lebih aman. Oke, jadi untuk hasilnya nanti kita akan upgrade kembali. A few moments later. Oke, teman-teman, di sini kita lihat harga sudah turun sesuai dengan analisa kita dan sudah masuk ke take profit ya. Jadi di sini sudah profit, walaupun hasilnya kecil ya, kita tetap syukuri, teman-teman. Nah, yang menjadi poinnya di sini, teman-teman bisa memahami di mana setup kita, di mana zone entry kita, teman-teman. Nah, di beberapa video sebelumnya ya, ini kan sudah kita bahas zone ini, teman-teman. Nah, di mana area ini setelah break zone ini ya, setelah break area support ini, harga tetap mengambil order masuk ke area sumbu candle ini ya, memang tidak masuk ke zone ini, teman-teman. Nah, kita perhatikan lagi setelah turun, zone ini berhasil break,
harga tetap masuk ke area ini teman-teman. Jadi maksudnya zone inilah yang menjadi zone entry kita teman-teman. Jangan sampai teman-teman melakukan open posisi ketika sudah break di area ini, karena harga masih akan retest. Memang masih turun teman-teman, tapi ketika kita langsung entry di sini itu bakal potensi loss teman-teman. Artinya ketika saldo kita tidak kuat, maka kita sudah kena MC di awal. Jadi yang perlu kita pahami di mana letak open posisi kita. Nah, contoh kita perhatikan setelah ini break lagi, support ini break, kita perhatikan teman-teman, ini tetap mengambil order. Ya memang di H1 ini tidak terlihat zone yang mempengaruhi harga ini ya, tetapi di video sebelum ini kita sudah bahas yang namanya SND hidden. Nah, coba kita tandakan ya area ini ya. Nah, di sini. Jadi di area ini pastinya ada SND hidden, teman-teman. Coba kita masuk ke M30. Nah, di M30 belum terlihat ya. Di M15 atau M5. M5 ya, sebentar sini. M5 pasti ada, teman-teman. Karena itu sudah kita bahas di video sebelum ini ya. Nah, ini SND hidden. Sudah ada saya share di 2 atau 3 video sebelum ini teman-teman. Nanti kalau teman-teman belum nonton bisa silahkan dicek di playlist. Oke, sekarang kita masuk ke H1 lagi. Nah, kenapa pending order kita ini tidak tertrigger? Karena ini kita pasang di luar daripada zone entry ini teman-teman. Dan ternyata zone entry itu tepat di zone support ini ya. Kalau kita tarik dengan benar sebentar. Nah, inilah zone yang sebenarnya. Jadi, harga retest lalu turun teman-teman. Memang di sini dia sudah retest sampai melewati area zone ini ya. Tetapi karena kita open posisi setelah zone ini sudah terlewat, ya hasilnya ini tidak tertrigger teman-teman. Oke, yang perlu kita perhatikan juga adalah struktur grafik ini teman-teman. Nah, jadi dari struktur ini kita kan sudah tahu bahwa setiap resisten ini tidak ada yang saling break. Jadi pada saat kapankah harga ini berbalik naik? Mungkin teman-teman pasti bertanya, kan tidak selamanya tren itu tetap turun teman-teman. Nah, tren itu bisa naik ketika area-area zone terdekat sudah break. Misalnya ini zone berhasil di break oleh harga nanti teman-teman. Berhasil break maka ada potensi kenaikan. Zone ini berhasil break lagi maka ada potensi kenaikan. Jadi seperti itulah cara kita untuk melihat apakah potensi ini sudah berbalik naik atau masih tetap melanjutkan penurunan. Jadi selama masih tren seperti ini ya, harga ini ya masih akan tetap turun teman-teman. Syaratnya harus zone terdekat ini benar-benar break, berarti pasti ada potensi kenaikan teman-teman. Tinggal kita cari titik entry di mana. Jadi sangat simpel untuk menentukan arah harga dan menentukan setup teman-teman. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan menambah wawasan. Terima kasih buat teman-teman yang selalu support channel ini. Salam profit dan tetap semangat.